diumpetin kolong wewe itu gak kayak orang-orang lihat bilang oh diumpetin bener-bener yang diumpetin di tetek itu gak kayak gitu konsepnya. Hantunya. Jadi gue samperin ke tempat angker-angker kayak gitu. Sering banget kalau ada orang yang meninggal tuh sebelumnya pasti gue disamperin. Disamperin sama Yang bakal mau meninggal. hah? Bali Podcast Studio. Jadi sebelumnya DJ ini udah ngirim cerita di Instagramnya Bali Podcast Studio. Punya cerita apa sebenarnya, J? Oh, sebenarnya cerita pengalaman pribadi sih, kayak horor-horor gitu. Cerita horor. Oh yoi. Gimana tuh ceritanya awal muasalnya, di mana, kapan gitu? Jadi itu dulu waktu kecil gue Ya. pernah diumpetin kolong wewe. Serius gue. Lu pas masih kecil, Iya. umur berapa? Itu tahun 2002 kalau nggak salah, itu sekitar umur 7 tahunan lah. 2002, lu pernah di... Umpetin kolong wewe. itu gimana ceritanya tuh? Nah jadi itu ceritanya tuh, gue mudik pulang kampung Oke, sekeluarga. ya. Jadi itu tahun 2002 itu kayak apa ya? Masih lumayan angker lah di daerah kampung bokap gue. Oke. Di daerah mana kalau boleh tahu? Di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Dikasih tahu nggak di Nggak apa-apa. tempatnya? Iya, boleh. Nggak apa-apa ya. Itu daerah Pemalang di Oke. desa Kreo. Di Pemalang, Desa Kreo. Itu di bawah kaki Gunung Slamet. Oke. Iya disitulah. Terus Jadi kejadian berawal. Jadi 2002 itu pas Lebaran itu kan gue mudik sekeluarga. Oke. Jadi pas pulang itu kan emang posisinya tuh masih desa banget ya. Iya. Dan nggak pernah, sorry banget nggak ada orang kaya atau Oke. nggak pernah ada mobil masuk kayak gitu-gitu. Oke. Jadi waktu masuk ke desa gue aja itu mobil gue dikejar satu kampung tuh gak diarak gitu. Oh, jadi biasanya tuh emang nggak ada kayak Iya, mobil. iya gitu loh. Oke, Masih kemudian? masih pohon-pohon tebu lah segala macam Iya. kayak gitu. Akhirnya masuk ke desa gue tuh. Jadi diarak, terus diliatin gue ini rumah yang mana nih yang bawa mobil kayak gitu-gitu. Oke. Itu kejadian sekitar jam berapa tuh pas lu datang naik mobil tuh? Itu masih siang sih. Masih siang? jam 2 jam 3. Oke. Kemudian? Ya, siang tuh akhirnya gue keluarin barang kan dari Iya. bagasi kan. Udah tuh, terus emang di situ udah diwanti-wanti sih sama nenek gue. Oke. Kan gue manggilnya bokek dulu. Oke. Jaya kalau udah mau maghrib tuh jam 5 itu udah nggak ada boleh anak kecil keluar emang. Udah mendekati maghrib. Iya. Ya? Oke. Nggak ada nggak boleh keluar kayak gitu kan. Terus gue orangnya ya gue bandel lah dulu. Jadi tuh saudara-saudara gue tuh udah pada masuk ke ruang tamu kan. Jadi ruang tamunya gede banget. Terus gue masih duduk di teras pekarangan rumah. Oke. Jadi duduk diem kayak gitu-gitu. Nah kalau gue kan karena bokap gue itu anak yang nomor 3 kalau di orang Jawa tuh masih dipanggil Mas. Padahal Oke. umurnya dia lebih tua daripada gue. Iya. Terus ya pas gue di luar kayak gitu, kayak ada saudara gue lewat bawa bola. Cowok atau cewek itu? Sepupu gue. Oke. Cowok. Oke. Nah ini berbentuk sepupu adiknya bokap gue punya anak Oke. kayak itu, kayak bawa bola gitu. Terus dia nengok, dia nggak ngomong, cuma nengok gue kayak gini. Terus gue kayak langsung Merinding kepikiran buat ngikutin dia. Oke. Dia pas nengok gitu senyum atau Gak datar? ada ekspresi, datar aja kayak gitu. Datar, oke. Cuman itu bentuknya beneran kayak saudara gue. Benar, oke. Terus dia nengok, terus udah gue tiba-tiba ngikutin dia bawa bola. Terus gue ngikutin dari belakang, terus masuk ke hutan. Terus gue liat, terus gue sadar-sadar tuh kayak, gue udah jauh nih, gue mau pulang gitu loh. Akhirnya gue mau pulang, lewatin hutan lagi. Gue pokoknya lewatin jalan yang gue lewatin tadi. Akhirnya gue udah di situ, gue udah nyasar-nyasar. Gue nyasar-nyasar, gue dibalikin ke jalan yang tadi. Padahal jalan gue tuh udah bener sebenarnya. Terus dibalikin ke pertigaan itu, kayak gue jalan lagi ada kali 5 kali gue jalan tuh kelewatin yang jalan yang gue tadi dibalikin lagi ke tempat sini, terus jalan lagi dibalikin ke tempat sini, sampai akhirnya gue ngambil jalan yang gak gue jalan pulang tadi. Yang beda gitu? Iya gitu. Oke. Terus gue jalan, terus gue udah gak dibalikin lagi. Jadi gue jalan terus. Kalau kata orang bilang, gue lari kali ada 15 kilo. Jarak yang lu temputin 15 kilo? 15 kilo. Dan lu kan gak sadar posisinya kan? Gak sadar, dan itu posisi gue udah nangis-nangis gak karuan. Itu udah lewat maghrib berarti dong? Udah lewat maghrib. Udah lewat maghrib, oke. Udah lewat maghrib, terus gue ketemu orang. Gue bilang, tolong dong, tolong saya. Dia gak bisa lihat, gak bisa lihat gue. Tapi lu di situ ngomong atau Ngomong jelas gitu ya? Iya.
tolong dong saya. Dia nggak lihat gue dan nggak kasih ekspresi apa-apa. Oke, terus? Itu sumpah anjir gue kalau inget itu. Terus akhirnya gue jalan, gue lari, gue lewatin persawahan kayak gitu tuh, pohon-pohon tebu, pohon bambu, sampai akhirnya di kampung gue itu ada tempat angker keramat gitu, namanya Kalimas. Itu kalinya gede banget. Berbentuk berarti Kali. sungai panjang gitu ya? Iya. Oke, terus? Nah itu masih pohon bambu itu, jembatan yang gue ingat. Jadi itu gue di situ gue udah capek, akhirnya gue nangis di bawah pohon bambu di Kalimas itu. Terus tiba-tiba ada orang lewat. Orang lewat ini bisa ngeliat gue. Oke. Terus dia bilang gini, Dek, kamu ngapain nangis di sini katanya. Terus gue langsung ngomong apa? Bapak bisa lihat saya? Ya, terus? Lah bisa lah katanya. Ternyata tuh dia tuh sesepuh desa gue. Dia orang pinter. Oke. Nah di posisi bokap gue di situ akan maghrib kan dicariin kan gue satu-satu. Kemana nih anak? Iya, gitu kemana nih menurut versi bokap gue. Oke. Kemana nih anak? Terus bokap gue ya intinya udah bunyi-bunyi kelentong lah. Gue udah dinyatakan hilang kan. Terus akhirnya bokap gue ke orang pinter. Dia nanya, ini anak saya satu kemana katanya dia. Terus dia bilang orang pinter itu, oh anaknya dipinjem. Kalau nggak jam 10 balik, kalau nggak seminggu, kalau nggak sebulan. Kalau nggak dia balik-balik lagi. Bokap nanya posisi masih di jam berapa saat itu? Jam 8-an. Oke, berarti itu udah sekitar Berapa jam 2 jam lah ya, udah hilang nih. Iya. Oke, waktunya sisa 2 jam lagi Iya kan? gitu. Terus? Nah itu di ngomong kayak gitu kan sama itu. Terus bokap gue intinya marah lah. Orang pakai bahasa Jawa, intinya gue orang sini, lahir di sini kok bisa-bisanya anak gue diambil kayak gitu. Terus lagi itu udah. Akhirnya gue dibawa ke balai desa. Posisinya berarti udah ketemu nih ya? Nah tapi kan di situ kan belum tahu ini anaknya siapa yang hilang gitu loh. Terus ditanya-tanya kamu kesini sama siapa gitu-gitu. Terus gue bilang, gue jelasin kronologi gue. Oh kamu di ini nih dibawa katanya. Terus akhirnya dibawa ke balai desa. Nah di balai desa itu akhirnya gue ditanya-tanya, oh nama bapak kamu Darsono ya? Wage ya? Nah di situ gue nggak tahu kan, bapak gue kan udah tinggal di Jakarta, namanya udah ganti. Oke. Dan nyokap gue di situ dipanggilnya Neneng. Ya. Nah di situ gue nggak tahu. Gue bilang nggak ada, nama mama saya Grace. Gue bilang gitu kan. Enggak, kamu yang tadi dari kota kan, yang bawa mobil kan. Nah itu dari bawa mobil itu. Jadinya gue coba, terus gue bilang, ya yang bawa mobil kan banyak ya. Terus akhirnya dia sampai ngomong kayak gini. Kamu yang tadi orang kota bawa koper pink kan? Koper keluarga gue warna pink kebetulan. Oke. Ya udah Pak, kebetulan coba dianterin ke rumah nenek gue itu. Akhirnya pas dianterin sebagai itu gue akhirnya ditemukan lah. Oke. Nah after kayak gitunya gue jadi sekarang banyak ngalamin kejadian aneh sih dulu gitu loh. Jadi kayak gue lebih peka sama keadaan kayak gitu-gitu, bisa ngerasain suatu yang nggak biasa orang ngerasain kayak gitu-gitu. Tapi pas lu dibawa sama si Kalong Wewe ini gitu ya, bisa ngerasain nggak sih? Misalnya gini, katanya kan kalau orang kesurupan itu badannya akan ngerasa panas, akan ngerasa juga seperti nggak enak lah bawaannya gitu kan. Nah, dengan urusan itu seperti apa? Sebenarnya sih gue ngerasain biasa aja ya, karena masih. Sorry kita potong bentar. Yoi. Udah berbuka puasa nih. Udah berbuka puasa, guys. Sempat berbuka puasa buat kalian menjalankan ibadah puasa, dan di sini tuh seperti yang tadi kita bilang juga, Jay. Kita udah disiapkan menu berbuka puasa ini dari Halal Middle East Food ya. Jadi di sini tuh ada chicken kebab wraps. Ini kita sambil makan, Jay, santai Jay. Ini bisa diminum juga. Terus ada juga fettuccine salad ya kan yang ada di sini. Kemudian ada juga batatahara, ini tuh kentang. Kayak gini. Jadi paket buka puasa yang ada di Halal Middle East Food ini. Kemudian ada juga lem kofta dan juga ada biryani, nasi biryani. Udah pernah nyoba belum sebelumnya? Belum sih gue. Tuang aja sendiri. Iya. Ini teh gitu. Coba kita coba ya. Hangat. Segar banget ya. Enak banget ini, serius. Makanannya udah lengkap, minuman juga enak. Itu juga ada kurma juga. Iya. Ini kurma. Jadi bisa sambil dimakan juga, sambil ngobrol juga. Jadi buat
lo semua guys yang misalnya bingung buka puasanya itu mau kemana, khususnya di daerah Bali dan sekitarnya, ini ada menu berbuka puasa dari Hala Middle East Food. Semuanya bisa dipesan juga, ada di Grab, ada di Gojek juga, bisa juga datang daerah Umalas 2 deh tuh, Kerobokan situ. Untuk restonya sendiri gitu. Iya. Lanjut, kita sambil minum, J. Oke, lanjut lagi yang tadi gue nanya ke lu. Apa yang lu rasain pas lu itu lagi kerasukan gitu, dalam tanda kutip kerasukan kan? Gak tahu dibilang kerasukan. Gue sendiri cuma gak ngerti ya maksudnya secara ilmiah apa, maksudnya secara ini ya. Cuman kata orang tuh gue masuk ke, kalau ada orang tuh bilang istilahnya dunia paralel gitu loh. Dunia kebalikannya gitu loh. Oke. Jadi jadi makanya kenapa orang itu nggak bisa, gue berusaha interaksi sama orang itu nggak bisa lihat gue. Tapi lu sendiri sadar ngeliat mereka semua gitu kan? Lu coba komunikasi, tapi emang dia tuh nggak ngeliat gitu. Nggak ini gue, nggak ngerespon gue. Oke. Bener-bener yang nggak ngerespon gue karena gue nggak ada di situ gitu loh. Sampai ya di satu titik gue ke Kalimas ini yang tempat angker itu tuh ada satu orang yang bisa lihat gue, ternyata bukan orang pinter dia di situ gitu loh. Dan kondisi badan lu tuh hangat atau normal atau seperti apa pas lu udah sadar? Normal biasa aja, cuman kayak shock gitu aja lah gitu loh. Oke, kemudian setelah akhirnya lu sadar ditemuin sama keluarga, hal pertama yang lu ingat sampai sekarang nih pas lu udah ketemu mereka nih, itu gimana? Ya gue nangis lah itu ya, gue nangis hancur-hancuran tuh. Lu kebayang sosok siapa gitu? Gue karena, nah itu dia yang gue gak ngerti. Diumpetin kolong wewe itu nggak kayak orang-orang lihat bilang oh diumpetin bener-bener yang diumpetin di tepek itu gak kayak gitu konsepnya. Jadi tuh ya kayak gitu dibawa ke alam mereka gitu ya. Iya. Jadi tuh kalau sebelum-sebelumnya yang kayak gue beruntung banget bisa maksudnya selamat ya. Banyak banget yang ada orang itu tuh katanya ceritanya ya. Kalau gue gue lagi diarahin ke Gunung Gajah, namanya Gunung Gajah. Di situ ada di area situ juga nggak jadi Gunung Selamat itu. Di Gunung Selamat sebelahnya itu ada Gunung Gajah. Oke. Nah itu tuh tempat angker banget katanya. Di situ. Emang di situ istilahnya kerajaannya lah katanya. Nah di situ gue didirect untuk ke sana untuk dikasih makan. Katanya ada istilah tuh dikasih makan supaya ntar gue nggak bisa ngomong lah, entah jadi apalah kayak gitu-gitu. Kayak gitulah intinya, gue nggak ngerti. Sampai akhirnya lu sadar, keesokan harinya normal biasa lagi aja? Normal, biasa aja, terus terakhir-terakhir kayak gue ngerasa ada yang ngikutin gue. Pada saat itu, jadi ngerasa ada yang ngikutin terus gitu? Suges lu gitu? Enggak, emang beneran ada dulu. Terus? Dulu tuh kayak gue suka ada kayak ada bisikan-bisikan gitu. Misalnya kayak ada kejadian apa yang ada tiba-tiba dia ngebisik aja. Lu ya nggak tahu ya, nggak ada suara sih, cuman kayak batin gue yang cuman dikasih tahu batin gue tuh supaya ini bakal kejadian ini kayak gitu. Sampai sekarang itu lu masih suka ada bisikan gitu? Nah, sampai sekarang mungkin karena gue udah jarang beribadah atau gimana, gue makanya ngerasa oke, ya gue udah nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya ngerasain suatu yang mistis kayak tempat angker atau apa yang energinya gede, gue masih bisa ngerasain. Tapi yang kalau kayak gini-gini ada orang bilang bisa lihat kayak itu, udah nggak bisa gue. Tapi emang bener sih ya, kalau kata orang tua kita kan pada zamannya itu kan kita nggak boleh lah keluar maghrib gitu kan. Kalau misalnya ngomongin tentang masa kecil gitu, gue juga kebetulan muslim ya. Biasanya itu kan kalau mendekati waktu maghrib tuh kita suruh pulang, sholat, bisa-bisa ngaji gitu kan. Emang nggak boleh ketika waktu maghrib tuh kita keluar. Katanya itu waktu maghrib itu waktu pergantian antara alam kita dan alam mereka. Seperti itu. Mungkin ada kaitannya sama cerita yang tadi lu bilang kan. Akhirnya kenapa lu diambil oleh si kolong wewe itu, kayak gitu kan. Bahkan sampai juga pernah ada cerita waktu itu di daerah Bandung. Daerah Bandung tuh kurang lebih ceritanya sama. Cuman bedanya sama cerita lu di sini adalah kalau lu kan tadi cerita sekitar beberapa jam hilang. Kalau ini dia tuh nggak lama hilangnya. Cuman dampak dari setelah itu tuh dia kayak seminggu kemudian atau berapa hari gue lupa tepatnya gitu ya. Jadi setelah dia waktu maghrib keluar, dia nggak sadar, anak ini sama juga nangis juga kayak gitu, cewek. Cuma setelahnya itu dari situlah dampaknya, dia gampang sakit-sakitan. Sampai akhirnya ada orang yang bilang kalau misalnya anak ini pengen balik lagi ke semula tuh harus ketemu orang pintar. Kemudian harus yang istilah itu kayak ada kembang 7 rupa, gue nggak ngerti lah itu istilahnya apa gitu ya. Mungkin kepercayaan di setiap daerah kan beda-beda. Kurang lebih sih sama seperti itu, kayak gitu loh. Mungkin cerita itu ya relate juga sama lo gitu kan. Jangan keluar waktu maghrib kan. Indonesia kultur juga sih. Iya. Tapi selain dari situ, J, ada nggak cerita yang
sama atau mungkin beda yang pernah lu alamin. Kalau itu kan di tahun 2002 tadi kan. Oh, dan setelah itu kan kayak seiring berjalannya waktu, gue udah semakin gede, kayak gitu-gitu kan. Gue lebih sering ngalamin hal-hal yang di luar logika sih, kayak gue bisa prediksi temen gue bakal kenapa kayak gitu-gitu. Sekarang bisa gitu? Kalau sekarang udah gak bisa. Kayak kakaknya gue bilang malah tarot kan? Iya, makanya gue percaya banget sama misalnya adak indigo yang nggak beragam, maksudnya nggak jalan agamanya atau apa, menurut gue bullshit sih. Kalau gue dulu kayak rajin gereja atau apa segala macam kayak gitu-gitu, apa namanya? Nah itu gue kepekaan gue tinggi banget. Oke. Sama hal-hal yang kayak gitu. Karena kepercayaan lu kepada Tuhan mungkin pada saat itu sedang baik. Iya. Sekarang bukan nggak baik, lagi kurang baik aja gitu mungkin kan. Ya, lebih bener lah. Gue percaya orang hidupnya bener pasti kan dispesialkan gitu. Betul. J, kita sambil makan aja, santai aja. Iya. Kalau ini tadi kan kita udah minum sambil makan, sambil enak. Cobain nih. Gurih. Enak guys. Lu bisa cobain juga nih. Kita bakar wrapsnya juga. Kalau gue emang suka kentang ini. Jadi sebelum itu ini pernah ngirim juga ke kita. Dari Halal Middle East Food ini. Enak sih. Jadi kayak gitulah. Apa? Gue dulu pernah prediksi temen gue bakal hilang motor. Kejadian? Iya. Nah, itu kan sebenarnya kan lu kayak bukan berasumsi apa ya, prediksi gitu kan. Tapi dari mana lu bisa akhirnya bilang seperti itu? Kan kadang kalau misalnya temen lu ngobrol kayak gini nih, J. Gak, teman kita kayaknya ada kehilangan HP. Kan gue gak kayak gitu. Terlalu ekstrim itu, terlalu ekstrim. Gue lebih dari Tuhan ya kayaknya. Terus gimana? Gak. Kenapa lu bisa bilang gitu loh? Jadi tuh gak tau kenapa, gue pada rumah gue tuh dulu masih zamannya SMP kayaknya. Oke. Warnet tuh deket sama rumah gue. Warnet deket rumah, oke. Iya, terus kayak pengen minjem motornya, mau balik. Nah ini orang tuh pelit banget anjir. Terus gue bilang, gue pinjem dong motor lu. Tinggal jalan kaki doang, gak apa-apa gue pengen pinjem motor lu. Tapi gue ngototnya mau minjem motor lu, dia gitu-gitu. Istilahnya mau minjem, dia padahal udah minjem ke yang sebelah aja. Maksudnya teman gue yang lain. Gak usah, gue maunya minjem motor lu. Terus gak berapa lama gue mau pulang, terus balik lagi motor teman gue hilang anjir. Karena dia gak bisa minjemin lu. Iya. Padahal lu gak ngedoain kan? Enggak, itu gue gak ngomong apa-apa, motor lu bakal hilang, gak kayak gitu. Kan kadang ada orang juga yang misalnya mau minjem gak dikasih kan, pelit lu, gue suka itu. Gitu kan. Kayak gitu, gila. Itu ya zaman masih SMP kan hilang motor kan pasti bapaknya bakal mencak kayak gimana gitu. Berarti hal kayak gitu tuh lu bisa punya firasat tuh setelah waktu kejadian yang pertama kali yang psikolog itu. Tapi sampai akhirnya itu semua kan udah gak ada kaitan hidup lu nih kan. Pernah ada lagi gak yang lu sempat rasain kayak gitu tapi akhirnya kejadian kayak tadi lu bilang, wah ini kayak dia gak baik nih sama dia gak mau minjemin gue akhirnya motor hilang gitu. Firasat gitu apa masih ada sekarang? Atau sekarang kayak udah biasa aja gitu? Kadang kayak suka ada, yang baru-baru ini sih gak selalu tiap tahun bakal ada sih. Kayak sering banget kalau ada yang meninggal tuh sebelumnya pasti gue disamperin. Disamperin sama? Yang bakal mau meninggal. Hah? Dalam mimpi atau? Kenyataan. Maksudnya dia datang ke kita gitu? Iya. Jadi tuh kadang yang udah meninggal, kadang ada yang belum pernah meninggal pun dia udah nyamperin gue duluan anjir. Nah ini seru nih, maksudnya gimana tuh? Misalnya kita ngomongin yang belum meninggal dulu deh. Iya. Ada orang datang ke lo, terus nggak lama dia meninggal gitu? Iya. Kok bisa anjir? Nah itu gue gak ngerti juga sih. Berapa kali akhirnya lo kayak gitu? Apakah kebetulan? Biasanya itu yang kayak gitu yang deket banget sama diri gue sih. Kalau yang kayak deket banget diri gue tuh kadang nenek gue tiba-tiba gak tahu istilahnya apa ya. Gue bangun tidur tiba-tiba ya entah bias entah gimana ya. Pokoknya tiba-tiba gue lihat kayak ada sosok nenek gue di depan dapur kayak gitu. Terus pas gue gini, apa? Oh gue nggak ngelindur nih kayak gitu. Iya kayak gitu-gitu. Tapi sebulan kemudian nenek gue beneran nggak ada gitu loh. Nah tapi emang kalau di kepercayaan di agama gue gitu ya, ya mungkin di agama lain juga mungkin ada juga kepercayaan lain gitu. Biasanya ada tanda-tanda, salah satunya itu 40 hari sebelum dia meninggal tuh pasti udah ada tandanya kalau di gue gitu. 40 hari misalnya ada tandanya apa gitu. Pernah ada cerita, ini belum lama, baru sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu gitu. Jadi di Bali juga posisinya, ada salah satu temen gue ini, dia itu meninggal kan. Nah pas banget 40 hari sebelumnya, dia ini tuh pernah mengikuti sebuah kajian atau pengajian gitu di masjid. Di pengajiannya itu ngangkat tema tentang cara menguburkan jenazah.
Nah, kalau di Muslim, cara menguburkan jenazah itu kan kita harus pakai kain kafan. Kain kafan yang warna putih, kemudian kita pakai segala ada yang dalam kain kafan gitulah. Dia itu jadi contohnya. Anjir. Jadi ibaratnya diuji cobanya gitu loh. Modelnya lah. Iya, ini cowok. Dia jadi yang orang meninggal di dalamnya itu. Nah, itu emang dia nggak ada mikir apa-apa dong. Tapi 40 hari kemudian dia meninggal beneran. Itu ada gitu tanda-tanda kayak gitu loh maksudnya. Makanya kalau dengar cerita lu tadi kan sebenarnya kalau dipikirin secara logika kan kok bisa gitu loh. Iya. Sebenarnya dari obrolan podcast kali itu kan banyak banget poin yang bisa kita ambil ya guys ya. Jadi misalnya kalau kata orang tua kita nggak boleh keluar saat maghrib, ya kita mau nggak mau harus ya nurut gitu kan. Mungkin kan namanya orang tua menilai sesuatu terhadap anaknya itu kan ini yang terbaik loh. Nah kalau dari lu sendiri gitu sebelum kita selesai obrolan ini karena kita juga harus persiapan ada salat tarawih nanti kan. Apa yang pengen lu sampaikan ke orang-orang di luar sana mengenai orang zaman sekarang itu kan udah kayak nggak peduli gitu ya karena merasa sekarang itu udah zamannya modern ya nggak ada lagi gitu kan. Tapi logika. Kan kita tetap juga hidup berdampingan dengan alam yang berbeda gitu kan. Kalau dari lu sendiri gimana tuh? Ya intinya mereka tuh eksis dan ada gitu loh. Ya kita respect aja lah. Betul. Kita nggak semua orang, maksudnya nggak suruh kalian untuk percaya, tapi setidaknya kalian hormatilah mereka. Karena kadang kan ada mereka lebih dulu daripada kita gitu loh. Betul. Yaudah guys, jadi pokoknya buat lu juga nih yang pengen ngobrol-ngobrol bareng kayak DJ di sini, bisa langsung kirim cerita lu di Instagramnya balikpodcaststudio.id. Tulis nama lu siapa, umur lu berapa, punya cerita apa. Nanti tim kita akan pilih buat ngobrol-ngobrol di sini. Gue ada sama satu lagi cerita nih. Gue dulu suka hunting foto setan. Jadi semenjak kejadian itu gue bisa ngerasain itu, terus gue jadi hobi baru suka foto-foto kayak gitu. Fotonya tuh jadi foto gimana maksudnya? Hantunya. Jadi gue samperin ke tempat angker-angker kayak gitu. Setelah kejadian itu kan gue jadi sensitif tuh. Jadi gue foto-foto, ya gue jadi koleksi pribadi gitu. Ya udah pokoknya intinya jangan lupa nanti langsung kirim ceritanya dan pastinya buat lo semuanya thank you udah nonton. Iya. Ya, makasih banyak kita di sini kita makan lagi. Kalau gitu Dirga pamit. Ji pamit dah. Baik.